Perkenalkan, nama saya Patrick Valencia dengan NPM 24410888. Saya di sini akan membahas mengenai laras bahasa dan ragam bahasa. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah apa itu laras bahasa. Menurut Pure dalam Purnasari tahun 2021, pola bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan konvensi sosial masing-masing. Yang kedua, Resniati tahun 1997 menyatakan bahwa laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu dengan mempertimbangkan kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Kemudian yang selanjutnya, jenis laras bahasa. Jenis laras bahasa ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, laras jurnalistik, yaitu laras bahasa yang digunakan dalam berita bisa jadi berbeda dengan produk jurnalistik lainnya, seperti opini atau feature. Yang kedua, laras sastra. Jenis laras bahasa yang disesuaikan dengan karya sastranya, sebab ada karya sastra yang sifatnya fiktif dan ada pula yang fakta. Yang ketiga, laras ilmiah. Digunakan dalam kegiatan ilmiah, misalnya penyusunan skripsi atau hasil penelitian. Penggunaan laras bahasa ini wajib disesuaikan dengan gaya selingkung tiap bidang ilmunya. Misal, istilah kedokteran dan istilah psikologi. Kemudian laras bisnis. Digunakan oleh kalangan profesional dan pemerintah saat menyusun surat dinas dan laporan. Yang kelima, laras iklan. Laras ini bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan konsumen. Kemudian laras hukum. Adalah jenis laras bahasa yang lazim digunakan dalam bidang hukum. Jenis laras bahasa ini banyak berhubungan dengan peraturan dan perjanjian. Kemudian yang selanjutnya, contoh laras bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, laras jurnalistik. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sudirman menyebabkan 3 kendaraan mengalami kerusakan berat. Dalam sehari-hari, ada kecelakaan di Sudirman tadi. Mobil-mobil rusak parah. Kemudian yang kedua, laras sastra. Senja menyapa dengan warna jingga yang merona seakan-akan langit terbakar oleh rindu yang tak kunjung padam. Dalam kehidupan sehari-hari, langitnya bagus banget. Warnanya jingga pas matahari terbenam. Kemudian laras bahasa ilmiah. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menghasilkan energi dengan bantuan cahaya matahari. Dalam sehari-hari, tumbuhan itu butuh sinar matahari supaya bisa membuat makanannya. Kemudian yang selanjutnya laras bisnis. Kami akan mempertimbangkan penawaran Anda dan kembali dengan tanggapan kami dalam 2 hari. Sehari-hari, kami bakal pertimbangkan tawaran kamu terus, kasih kabar 2 hari lagi. Kemudian laras hukum. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyepakati bahwa kewajiban pembayaran harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penerimaan barang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sepakat bayar paling lambat 30 hari diterima ya. Laras iklan. Nikmati kelezatan tanpa batas dengan saus kami yang menggugah selera. Setiap gigitan, kenikmatan tiada tara. Dalam kehidupan sehari-hari, coba deh saus ini. Enak banget. Pasti bikin makan kamu lebih enak. Kemudian yang selanjutnya, pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Batchman pada tahun 1990, yaitu bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan. Hubungan antara pembaca, medium pembicaraan. Yang kedua, menurut Denny Sugobo pada tahun 1990. Berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia. 2 masalah pokok yakni bahasa baku dan tidak baku. Yang ketiga, Fishman et pada tahun 1968. Suatu bahasa jurnalistik dan hukum tidak tertutup bentuk kosakata baku agar dapat menjadi panutan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya jenis ragam bahasa. Pertama, bahasa dialek adalah variasi bahasa yang berhubungan dengan kelompok atau golongan tertentu. Yang kedua, bahasa idiolek adalah variasi bahasa dari segi penurutnya bersifat individu. Yang ketiga, bahasa sosiolek adalah variasi bahasa antara kelompok sosial yang berbeda. Contoh ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa formal. Seluruh pelajar wajib untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Kalau bahasa informalnya, kau punya waktu sebentar tak?
Kemudian bahasa semi formal, contoh kenapa bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus. Kemudian perbedaan laras dan ragam bahasa. Ragam bahasa mengacu pada variasi bahasa yang digunakan dalam situasi atau konteks komunikasi tertentu, seperti ragam formal dan ragam informal. Laras bahasa mengacu pada tingkat keformalan atau keakraban dalam penggunaan bahasa, seperti laras tinggi, laras sedang, dan laras rendah. Kemudian, cara penggunaan laras bahasa dan ragam bahasa yang tepat. Yang pertama, situasi formal. Menggunakan bahasa baku dan laras formal, contohnya menulis laporan. Yang kedua, situasi edukasi. Dalam pengajaran menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Larasnya harus informatif, mendidik sehingga siswa mudah memahami konsep yang diajarkan. Yang terakhir, situasi jurnalistik. Dalam penulisan berita, menggunakan bahasa yang informatif, fokus terhadap fakta dan hindari opini pribadi. Kemudian kesimpulan. Ragam bahasa mengacu pada variasi bahasa dalam situasi tertentu. Sementara laras bahasa menunjukkan tingkat keformalan atau keakraban dalam berkomunikasi. Dengan memahami perbedaan antara keduanya, kita dapat lebih tepat dalam menggunakan bahasa sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.